Sorotan publik terhadap Denada kembali memanas setelah pengakuan Ressa Rizky Rosano yang menyebut dirinya sebagai anak biologis yang tidak mendapatkan pengasuhan darinya. Situasi ini semakin menyedot perhatian setelah Ressa tampil di podcast Denny Sumargo, membuat pernyataan lama Denada ikut disorot ulang. Salah satunya, potongan podcast PWK pada Juli 2025 saat Denada membahas peran anak sebagai pusat prioritas hidupnya. Dalam perbincangan itu, Denada menggambarkan bagaimana kehadiran anak mengubah arah hidup seorang ibu, menuntut pengorbanan, kekuatan, dan keikhlasan tanpa perlu diumbar ke publik. Pernyataan tersebut kini menuai reaksi keras netizen yang budiman setelah dikaitkan dengan kisah Ressa. Banyak yang menilai narasi keibuan Denada tidak sejalan dengan pengakuan Ressa yang tumbuh tanpa pengakuan dan perhatian. Unggahan ulang pernyataan Denada langsung dipenuhi komentar bernada kecewa, mempertanyakan konsistensi sikapnya sebagai ibu. Netizen yang berbakti mendesak Denada untuk bersikap terbuka dan jujur, terutama jika Ressa benar merupakan anak kandungnya. Alih-alih simpati, publik justru melayangkan kritik tajam, menilai kata-kata indah tentang pengorbanan ibu kini berbalik menjadi bumerang yang menghantam citra Denada sendiri. Kalau menurut aku, anak itu selalu menjadi the best reason dan the best push untuk anything. Kenyataan bahwa kita ada nyawa lain nih yang lagi bergantung sama kita, itu pasti akan membuat kita tersadar bahwa pada saat itu it's never about us. Nggak pernah kita yang jadi prioritasnya gitu. Dan ya mungkin cuma ibu ya yang bisa melakukan itu dengan ikhlas dan tulus gitu, bahwa gua hidup ini ya prioritas hidup gua adalah anakku. Jadi apapun itu bisa dikalahkan. Sedihnya kita, pusingnya kita, nggak usah ada yang tahu. Sampai anak gue tuh karena suka ngomong gini, ibu kalau dia nangis gitu kangen sama gue karena gue nggak balik-balik gitu ke Singapura. Ibu kenapa sih kamu nggak balik-balik ke Singapura? Gue suka bilang karena aku harus kerja, aku harus cari gitu. Dia tuh sampai selalu ngomong gini, tapi kan kita udah kaya raya. Gue bilang amin ya robbal amin. Karena kenapa? Karena gue selalu ngomong sama dia seperti itu. Kita ini kamu nggak usah worry anything, kamu nggak usah khawatir apapun. Kita ini Allah kasih berkecukupan, semuanya bahagia, semua happy karena udah cukup. Dia tahu itu aja. Bagaimana caranya to make it happen dan membuat itu bisa benar-benar dia rasakan dan dia percaya itu urusan gue nanti. Mau untuk mewujudkan itu gue harus kerja dari pagi ke pagi, mau untuk mewujudkan itu gue harus pay slip, mau untuk mewujudkan itu gue harus enggak apa-apa. Yang penting kamu bisa dapat kehidupan yang terbaik. Dan lo nggak perlu tahu susahnya. Nggak perlu tahu susahnya bu. Makanya nggak usah punya housemate. Put. Tapi ini buat semua single mom pasti relate. Mereka tahu karena semua single mom akan melakukan hal yang sama in a heartbeat gitu. Nggak ada kata pamrih untuk karot pie. Ya, dan nggak ada kata-kata oh ibu ini ibu hebat, ibu yang itu nggak ibu hebat. Nggak, all moms hebat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Berbeda dengan kondisi yang dialami oleh anakmu Ressa sekarang, Denada. Dia hanya butuh pengakuan dan perhatian yang selama ini tidak engkau berikan. Hanya butuh diakui sebagai seorang anak. Kenapa sih kau masih mempertahankan diammu dan egomu? Ayo sekarang temui, rangkul dia sebelum waktu terlambat. Oh ada si ibu setega itu, sejahat itu, begitu keras hatinya seperti batu. Di umur bayi 10 hari udah ditawarkan ke orang-orang, gak dianggap. Bahkan ketika dia sudah besar pun dijadikan sopir, tapi gaji pun sering telat dibayar. Ditipu masalah mobil, disuruh nunggu depan rumah berjam-jam sampai kehujanan. Sakit banget loh jadi Ressa ini, dibeda-bedakan aja itu sakit, apalagi ini gak dianggap. Terus sekarang ini orang yang sudah merawat dan membesarkan Ressa dari kecil ini mau dilaporkan ke polisi cuman gara-gara mobil. Denada please ya, aku juga seorang ibu, mendengarnya itu sakit, apalagi kamu juga yang ibu kandungnya. Masa nggak ada sedikit pun tergerak hatinya atau tersentuh dengan cerita dari Ressa? Satu kalimat untuk Denada, tak pencitraan doang. Lu punya anak nih, lu tinggalin, nggak lu anggap, nggak lu akuin. Menurut gua sih, karena kalau misalnya lu akuin, nggak mungkin lah ada namanya anak ataupun anak itu bakalan memberikan somasi tuntutan 7 miliar. Jadi untuk Denada
jangan cuman pencitraan doang. Lu emak, bagus nih kata-katanya, tapi eksekusinya nol besar. Jadi teruntuk public figure, jangan cuma ngomong doang dong, action, buktikan gitu. Masa lu kayak Mario Teguh sih? Mario Teguh juga aja kayak gitu, ujung-ujungnya hancur karirnya. Ayo saatnya sekarang para netizen pengen tahu atas pernyataan-pernyataan Ibu Denada ini, bagaimana realisasi kenyataan yang sebenarnya sekarang diperhadapkan, bagaimana seorang ibu yang memperjuangkan anaknya. Sekarang diperhadapkan dengan kondisi di mana ya anak kandung sendiri ya yang disinyalir, ya kita belum juga bisa membuktikan mau yang benar atau tidak karena beliau belum mengakuinya. Bagaimana dengan kondisi ini? Apakah masih tetap realistis? Apakah masih tetap membuktikan bahwasanya ucapannya itu yang betul-betul sayang sama anaknya dan siap untuk berkorban untuk anaknya? Kali ini apakah beliau itu bersedia untuk mengakui anaknya di depan umum dan bersedia untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan selama ini? Ya, kasihan itu ibu daripada Denada menjadi terbawa-bawa karena beliau juga sudah almarhum, tapi di dalam persoalan ini selalu terikut-ikut. Dan sebaiknya Denada secepatnya lah ya mengambil tindakan sikap terhadap keadaan ini agar tidak berlarut-larut dan melebar kemana-mana. Oke, simpel sebenarnya persoalan ini, hanya cukup dengan hati nurani. Sip. Lagi rame podcastnya Bang Densu yang ngundang Resa yang diduga anak kandung Denada. Jujur, gue itu sangat-sangat shock sama satu statementnya dia yang bilang Aisyah yang kayak gitu aja diakuin, masa aku enggak. Di situ gue paham, gue bisa memberikan validasi dan gue bisa memahami jalan pemikirannya dia, kenapa dia bisa ngomong sampai segitunya. Tapi yang gue gak habis pikir, orang-orang dewasa yang ada di dekatnya dia, kenapa gak coba untuk memberikan teguran atau memberikan nasihat atau dipotong lah. Karena seolah-olah tuh kayak ini satu anaknya kan baru sembuh nih dari sakit, yang which is itu juga survivor kan. Dia pun gue juga paham nih, dia juga ada kepahitan. Tapi kan untuk ngebandingin gitu, dan itu ibaratnya masih satu keluarga, dan anggaplah itu adik lu, dan itu juga ngerawat, kayak nggak fair enough nggak sih? Menurut gue ya, kayak lu pengen tetap diprioritasin, tapi lu juga nggak mau ngerti keadaan orang lain, which is peran lu sebagai kakak kan seharusnya lebih mature enough. Maksudnya kayak you know, sama-sama sakit, iya. Bedanya satu sakitnya tuh dengan penyembuhan suntikan-suntikan, sedangkan satunya lagi itu kebatinan kan. Sama-sama sakit, cok, gitu. Dan nggak ada pembenaran lu kayak membandingkan atau seolah-olah kayak nyuruh kita sebagai netizen mikir dong, gue nih yang lebih sakit. Bro, dua-duanya sakit. Gue akan, sebagai orang dewasa ya, gue akan coba ngasih nasihat dia kayak begitu. Maksudnya, nggak usah lu bawa si anak ini, karena kan anak ini kan juga nggak tahu kan. Maksudnya kan, dia kan juga, ya udah gitu. Lu fokus ke si orang tuanya aja gitu. Dan again, menyayangkan sekali sih sikap orang dewasanya. Itu karena kan anak seusia kayak begitu kan masih butuh untuk diarahkan. Itu kalau gue ya. Dan mungkin orang-orang sekitarnya itu harus lebih lebih tegas aja sih. Maksudnya kayak jangan ngomong kayak begitu, nanti kalau adik lu nonton kan juga nggak enak gitu. Karena kan ibaratnya siapa sih yang mau gitu kan mengalami sakit yang kayak begitu juga kan. Ya sama-sama aja sih, jadi saling menghargai perasaan satu sama lain. Kalau lo mau nyerang, yang orang dewasanya aja lo serang gitu. Itu sih kalau gue ya.